Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2280 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kalau kita baca dari ayat 1 perikopnya saja sudah berkata dosa-dosa Yerusalem. Kalau kita membaca dari ayat 1, saudara dapat melihat bahwa ini bicara tentang murka Tuhan yang akan menimpa kepada umat Tuhan karena mereka hidup dalam dosa. Nah, firman Tuhan ini berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi apa? Aku tidak menemuinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang pertama, orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan. Amin. Bekerja untuk apa? Membangun tembok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tembok ini kan bicara perlindungan. Kalau tembok itu sudah runtuh, maka akan sangat mudah bagi musuh untuk mengalahkan Yerusalem. Makanya tembok itu sangat-sangat penting. Dan di zaman Nehemia terpanggil untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang runtuh. Dia hanyalah seorang juru minuman biasa, tetapi saudara lihat, dia kemudian dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi bupati di Yehuda. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti Nehemia, yang mau membangun tembok. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali di zaman Nabi Yehezkiel, Tuhan tidak menemukan orang yang mau bekerja untuk Tuhan membangun tembok Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap di akhir-akhir zaman ini Tuhan mau mencari orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan. Amin. Memang kelihatannya saudara untuk bekerja di ladang Tuhan tidak seperti orang yang sedang berbisnis, yang nyata-nyata keuntungannya. Saudara percayalah, ketika kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, upahmu besar di surga. Dan pastinya saudara yang bekerja di ladang Tuhan, pasti Tuhan akan promosikan saudara. Pasti Tuhan akan bayar dengan apa? Berkat-berkat yang tidak terduga. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bekerja di ladang Tuhan. Amin. Pertanyaannya sederhana, mau nggak saudara bekerja di ladang Tuhan? Yang mau katakan amin. Haleluya. Saudara, yang Tuhan cari itu orang yang apa? Mau. Tuhan tidak paksa-paksa orang.
Dari yang tidak suka mau jadi suka, saudara. Tuhan tidak mencari orang-orang yang terpaksa di dalam bekerja di ladang Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang mau. Artinya dia punya kesadaran diri dan mau memberi dirinya untuk bekerja kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Banyak orang punya disiplin ilmu yang sangat tinggi. S1, S2, S3. Mereka punya banyak sekali talenta untuk melayani Tuhan. Tetapi apa? Mereka tidak mau. Mereka lebih mau mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Mereka senang kalau mereka digaji atau dapat komisi, dapat bonus dari apa yang mereka kerjakan secara profesional. Banyak orang merasa rugi kalau melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, gak dapat apa. Paling yang dapat cuma ucapan terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara mau bekerja di ladang Tuhan, mungkin saudara sibuk di luar sana dalam pekerjaan saudara, dan saudara menyempatkan diri untuk bekerja di ladang Tuhan dalam pelayanan. Saudara, saya percaya Tuhan yang akan angkat tinggi saudara. Amin. Tuhan yang akan promosikan saudara. Tuhan yang akan berkati saudara. Sama seperti yang tadi saya katakan Nehemia. Nehemia ini adalah orang yang sederhana. Dia hanyalah seorang juru minuman, raja. Tapi saudara lihat dalam kehidupannya, dia yang memiliki hati untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan memberkati Nehemia. Amin. Sehingga dia yang tadinya hanya bekerja seorang juru minuman, dia kemudian diangkat menjadi bupati di tanah Yehuda. Haleluya. Saudara, itulah upah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan. Amin. Perhatikan, Nehemia hanyalah seorang juru minuman. Tapi saudara lihat di pasal 5 dari kitab Nehemia, Tuhan mempromosikan Nehemia sehingga Nehemia menjadi bupati. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mumpung ini sempat singgung bupati, karena sebentar lagi ada pilkada. Saudara dengar ini baik-baik. Seorang pelayan Tuhan, pelayan masyarakat, saudara harus melihat mereka adalah seorang hamba Tuhan. Mereka orang yang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara harus lihat track record mereka. Apakah mereka setia dengan panggilan pelayanan mereka atau tidak? Cari orang-orang yang punya hati melayani Tuhan, yang bekerja di ladang Tuhan. Mereka sibuk dengan pekerjaan profesional mereka, tapi mereka masih memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Saudara, saya anjurkan pilih orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka tapi masih memberi waktu untuk melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tepat untuk menjadi pemimpin di daerah saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau maju di dalam pilkada nanti, sudah belajar firman Tuhan ini. Amin. Nah, saya percaya saudara, ketika saudara punya hati untuk melayani, Tuhan yang akan promosikan saudara. Haleluya. Jangan sampai saudara karena mau pilkada baru mau kelihatan melayani, terlibat dalam pekerjaan Tuhan karena ada maunya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mulai dari diri kita sendiri. Mau bekerja untuk Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mau melayani umat Tuhan. Amin. Nah, tadi kan bekerja untuk Tuhan. Sekarang Tuhan mencari orang-orang yang punya hati yang penuh dengan kasih kepada sesamanya. Melayani Tuhan
Kalau kita belajar dalam konteks perjanjian lama, melayani Tuhan itu melayani umat. Saya perhatikan para nabi. Mereka bukan hanya melayani Tuhan memberikan korban, tetapi mereka juga melayani umat Tuhan. Dalam berbagai-bagai kasus, seorang hamba Tuhan harus melayani umat Tuhan sampai mereka menemukan jalan keluar, sampai mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan. Jadi seorang yang melayani Tuhan, mereka harus melayani umat Tuhan. Itulah salib. Kalau tadi kan garis vertikal ke atas, kita bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan aplikasi dari kasih kita kepada Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita dengan melayani umat Tuhan. Dan sekali lagi saudara, yang Tuhan cari adalah orang yang mau. Banyak orang, saya hanya mau bekerja untuk Tuhan, tapi tidak ada waktu untuk melayani sesama. Saudara, keliru. Kalau kita belajar tentang hukum yang paling utama itu kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap itu. Lalu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti siapa? Dirimu sendiri. Amin. Jadi kita melayani jemaat, melayani umat Tuhan itu sama seperti kita melayani diri kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mau melayani umat Tuhan atau jemaat itu orang yang punya hati yang mengasihi. Kalau dia tidak ada hati mengasihi, dia akan bersifat egois. Ngapain saya melayani orang itu? Ngapain saya mau peduli dengan si A, dengan si B, sementara saya saat ini sedang bergumul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mau melayani umat Tuhan, melayani sesama kita sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Amin. Sehingga orang-orang di sekitar kita merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Banyak orang, dia fokus hubungan pribadi dengan Tuhan tapi gak mau peduli dengan sesamanya. Sehingga apa? Jadi batu sandungan. Nah, jangan sampai suami istri hubungan dengan Tuhan baik, tapi hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan saudara bersaudara tidak baik. Saya mau bilang, itu orang munafik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harusnya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita yang intim dengan Tuhan, kita yang dekat dengan Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, biarlah orang-orang di sekitar kita juga merasakan kasih Tuhan melalui kita dengan cara mengasihi sesama kita, mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang-orang yang tidak senang dengan kita, mengasihi orang-orang yang mengutuk kita, membenci kita. Amin. Kasihi mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Tuhan mencari orang-orang yang mau melayani umat Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mencari orang-orang yang mau bersafahat pada Tuhan. Sudah perhatikan ayat 30 ini yang menjadi nats kita. Saya bacakan sekali lagi buat kita semua. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya apa? Supaya jangan ku musnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau mencari orang-orang yang mau bersafaat kepada Tuhan mengenai keadaan umat Tuhan. Saudara, saya teringat dengan Abraham dalam Kejadian 18, di mana Abraham bersafaat untuk Sodom. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Kejadian 18 itu kita dapat belajar bahwa ada satu kejadian unik Abraham dengan Tuhan, di mana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan karena Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora.
Sedangkan di Sodom itu ada keponakan tersayang dari Abraham, yaitu Lot, yang dia kasihi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham menawar kepada Tuhan seandainya di Sodom ada 50 orang benar. Tuhan bilang, Tuhan tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora karena 50 orang benar itu. Lalu kemudian Abraham berkata, kalau seandainya ada 40, ada 30, ada 20, ada 10 orang benar di sana, apakah Tuhan akan tetap memusnahkan Sodom? Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkan Sodom kalau ada 50, 40, 30, 20, 10 orang benar di sana. Abraham tahu orang benar di sana hanya Lot, keponakannya bersama dengan istri dan anaknya yang tidak sampai 10 orang. Makanya di sana ada negosiasi antara Abraham dengan Tuhan, di mana Abraham bersafaat kepada Tuhan mengenai Lot dan keluarganya supaya tidak dimusnahkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau di zaman Yeskiel itu ada orang seperti Abraham yang bersafaat untuk umat Tuhan. Amin. Untuk bersafaat untuk Lot. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau bersafaat supaya firman Tuhan ini terpenuhi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan Tuhan musnahkan. Tetapi aku, Tuhan, tidak menemuinya. Nah, kalau kita bersafaat kepada Tuhan, yang tadinya kita mendengar akan terjadi megatrust yang menghantam hampir seluruh Indonesia. Tapi kalau ada anak-anak Tuhan, lebih dari 10, 20, 50, sampai ribuan, bahkan jutaan orang-orang percaya di negeri kita tercinta Indonesia, kita bersepakat, kita berdoa, bersafaat, maka kita akan melihat Tuhan akan menjaga, melindungi negeri kita dengan cara Tuhan sendiri yang heran dan ajaib. Sehingga prediksi-prediksi dari BMKG tentang megatrust yang akan menghantam Nusantara, semuanya akan dipatahkan dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan, semua umat Tuhan yang ada di negeri tercinta Indonesia bersafaat. Saya percaya saudara, ketika kita semua berdoa, bersepakat, bersafaat bersama-sama, mengalaskan doa-doa kita di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat pasti terjadi. Kuasa Allah akan meliputi, melanda negeri kita Indonesia, sehingga yang terjadi adalah gelombang pertobatan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mencari orang yang mau bersafaat kepada Tuhan untuk umat Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dicari Tuhan. Amin. Dicari apa? Untuk mau bekerja di ladang Tuhan. Tuhan gak paksa-paksa. Saudara, Tuhan gak mau saudara bekerja di ladang Tuhan tetapi mukanya kayak pepaya, saudara. Tuhan mau mencari orang-orang yang mau bekerja. Dia punya kesadaran diri, dia punya inisiatif sendiri, dia terpanggil sehingga dia mencintai pekerjaan yang dia kerjakan di ladang Tuhan. Yang kedua, Tuhan mencari orang-orang yang mau melayani umat Tuhan. Amin. Mau melayani sesama manusia. Dan yang ketiga, Tuhan mencari orang-orang yang mau bersafaat untuk umat Tuhan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil dalam segala usaha pekerjaan mereka.
Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Dan mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.